Gadis itu buru-buru berkata, "Tuan, tolong bicaralah." Tama berkata enteng, "Setelah malam ini, kamu mungkin lupa apa yang baru saja terjadi. Jika kamu mengetahui bahwa cincin yang ditinggalkan ayahmu dan membiarkanmu menyimpannya dengan baik, hilang, mungkin kamu akan hidup di tengah rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Apakah menurutmu kamu baik-baik saja dengan ini?" Gadis itu sedikit terkejut, lalu mengangguk dan berkata, "Saya baik-baik saja. Jika cincin ini masih ada pada saya, kalau begitu kakek saya dan saya mungkin tidak seperti ini lain kali. Memiliki nasib buruk." "Oke." Melihat bahwa dia setuju, Tama berkata dengan sangat riang, "Kalau begitu kita punya kesepakatan." Gadis itu mengangguk, dan segera melemparkan dari tangannya, dan cincin itu berputar-putar dalam lingkaran dari udara. Itu melintasi kurva yang anggun dan mendarat di depan Tama. Tama mengulurkan tangan dan meraih cincin di telapak tangannya, dan kemudian sedikit energi spiritual masuk, ingin melihat apa misteri cincin itu. Namun, setelah energi spiritual memasuki tubuh cincin itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan semuanya menghilang dalam sekejap. Alis Tama tidak bisa menahan kerutan, dan dia berpikir dalam hati, formasi macam apa yang ada di sana? Kenapa auranya masuk, tapi cincinnya tidak merespon? Memikirkan hal ini, dia tidak menunjukkan suara apapun, dan memungkinkan sedikit lebih banyak energi spiritual untuk masuk ke dalamnya. Dan kali ini, cincin kecil itu tiba-tiba mengeluarkan suara senandung yang renyah dan semanis suara pedang. Terlepas dari reputasi yang ramai ini, cincin itu sendiri tidak berubah. Tama mengerutkan kening, merasa pasti ada misteri yang tersembunyi di dalam benda ini, tapi dia mungkin tidak punya waktu untuk mempelajarinya sekarang, jadi dia memasukkan cincin itu ke sakunya. Dan gadis itu, pada saat dia mendengar suara mendengung, mata yang masih sedikit tertekan itu langsung diganti dengan semacam kegembiraan yang sulit untuk diungkapkan. Tama tidak memperhatikan perubahan di mata gadis itu. Setelah dia mengambil cincin itu, dia melihat ke-7 penjaga kavaleri lagi dan bertanya, "Apakah bos kalian hanya ingin kamu merebut cincin ini?" Pria yang terus menjawab pertanyaan Tama berkata dengan hormat, "Sejujurnya, kami juga tidak tahu ini. Perintah yang kami terima adalah membawa keduanya ke Swedia, dan dia tidak mengungkapkan rincian sisanya kepada kami." Tama mengangguk, menatap gadis itu lagi, dan ketika matanya bertemu, dia menaruh sedikit energi spiritual ke dalam pikirannya, memberinya saran psikologis untuk menjawab pertanyaannya dengan jujur, dan kemudian bertanya padanya, "Nona, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang organisasi mereka?" Tama tidak sepenuhnya percaya pada gadis ini. Jadi untuk memastikan dia tidak melewatkan petunjuk apapun, dia berencana menggunakan petunjuk psikologis untuk menutupi semua yang diketahui gadis itu. Meskipun sedikit tidak bermoral untuk menggunakan petunjuk psikologis secara langsung, tapi taruhannya sangat penting, dan Tama tidak terlalu peduli saat ini. Terlebih lagi, Tama baru saja memberi gadis itu vaksinasi, dan berencana untuk menghapus ingatan malam ini dari benak gadis itu setelah semua ini berakhir. Karena itu, dia pasti tidak akan mengingat apa yang terjadi dengan sugesti psikologisnya sendiri. Setelah gadis itu secara psikologis diisyaratkan olehnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan serius, "Saya tidak tahu banyak tentang organisasi ini. Ini adalah bencana yang disebabkan oleh ayah saya di awal. Baik kakek saya maupun saya tidak begitu jelas. Saya hanya tahu bahwa mereka telah berusaha mencari tahu di mana kakek saya, dan mengambil cincin ini dari tangan kita." Tama tidak bisa tidak merasa kecewa ketika mendengar ini. Penjaga kavaleri ini tidak tahu petunjuk mendalam yang berharga, dan gadis ini juga tidak tahu. Tampaknya jika dia ingin mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang organisasi ini, dia harus perlahan-lahan mengupas informasi di masa depan.
Memikirkan hal ini, dia menatap gadis itu dan bertanya, "Apa yang ayahmu lakukan?" Gadis itu menjawab, "Ayah saya dulunya adalah seorang seniman bela diri. Tapi dia mendapatkan cincin ini entah dari mana. Jadi dia mulai diburu oleh organisasi itu. Dan pada akhirnya, dia tidak terhindar dan mati di bawah tangan organisasi itu." Tama menunjuk dan mengangguk, lalu menatap 7 penjaga kavaleri, dan berkata, "Jika saya bisa memberimu kesempatan untuk bertahan hidup, dan pada saat yang sama memberimu kesempatan untuk membalas dendam, apakah kalian semua akan setia kepada saya?" Pemimpin 7 pria dari sekte itu berkata dengan senyum masam, "Tuan, Anda adalah orang dengan kekuatan gaib yang hebat. Jika kami benar-benar bisa bertahan, kami pasti bersedia untuk setia kepada Anda, dan kami bersedia menumpahkan darah untuk Anda. Namun, kami bertujuh memiliki tubuh yang sangat beracun. Jika kita tidak kembali untuk mengambil penawarnya, kita semua akan mati karena racun dalam waktu seminggu. Bahkan jika kami ingin setia kepada Anda, tidak ada kesempatan sama sekali." Tama berkata ringan, "Selama kamu mau setia kepada saya memiliki cara untuk memecahkan racun di tubuhmu, agar kamu tidak lagi terancam dan terganggu oleh racun mulai sekarang." Pria terkemuka itu berkata tanpa ragu, "Tuan, jika Anda benar-benar dapat memecahkan racun di tubuh kami bersedia setia kepada Anda selama sisa hidup kami. Jika ada pembangkangan, kita pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan." 6 lainnya juga mengungkapkan pendapat mereka dengan sangat gembira saat ini. Tama bisa merasakan kegembiraan dan ketulusan orang-orang ini. Tampaknya meskipun mereka telah menghilangkan identitas mereka sebagai calon korban mati, kebencian mereka terhadap organisasi tidak kurang dari orang-orang calon korban mati yang masih berjuang di bawah. Jadi, dia berkata dengan ringan, "Dalam beberapa jam ke depan, organisasi kalian mungkin tidak akan mengirim orang ke Norwegia. Kalian dapat menggunakan waktu ini untuk pergi ke kota Oslo, ibu kota Norwegia, sesegera mungkin, dan tiba di puncak tertinggi di Oslo. Di puncak gunung, saya akan membiarkan seseorang menjemput kalian di sana." Tama tidak akrab dengan Oslo, dan dia tidak ingin orang-orang ini berkumpul di kota. Jadi dia datang dengan ide puncak tertinggi di sana, terlepas dari apakah 7 orang pengawal kavaleri ini pergi. Bagi Yoshua, seharusnya tidak sulit menemukan puncak tertinggi di Oslo. Saat itu, dia bisa langsung meminta Yoshua untuk pergi ke puncak tertinggi di Oslo, untuk menjemput 7 orang ini dan membawa mereka langsung kembali ke Suriah. Ketika 7 orang mendengar ini, hampir tidak ada keraguan. Orang yang memimpin berkata, "Tuan, kapan Anda ingin kami pergi?" Tama berkata ringan, "Mari kita mulai sekarang, dan ingat untuk menangani semua petunjuk di jalan." Pria yang memimpin berkata dengan penuh semangat, "Jangan khawatir, Tuan, kami pasti tidak akan meninggalkan jejak." "Oke." Tama mengangguk, dan menginstruksikan, "Kalau begitu, cepat pergi dan segera berangkat." "Baik." Pria yang ditemani 6 orang lainnya berdiri, dan setelah ke-7 orang itu membungkuk dalam-dalam pada Tama, dia berkata, "Tuan, kalau begitu kita akan berangkat dulu dan pergi ke puncak tertinggi di Oslo untuk menunggu instruksi Anda selanjutnya." Tak lama kemudian, ke-7 orang yang diampuni Tama segera meninggalkan rumah pedesaan dan mengemudikan truk mereka sampai di Oslo. Tama menatap pria tua dan gadis di depannya, dan berkata ringan, "Kalian berdua, saya ingin membuat beberapa penyesuaian pada ingatan kalian. Kalian akan bangun dalam 10 menit, dan kemudian kalian akan melupakan semua yang terjadi malam ini. Saya harap kalian tidak terlalu memikirkannya. Cepat pergi tinggalkan Norwegia dan temukan tempat teraman untuk tinggal." Gadis dan orang tua itu setuju tanpa ragu-ragu. Gadis itu menatap Tama dengan tatapan berbeda di matanya dan berkata, "Namaku Isyana Danendra. Siapa nama Anda?" Tama berkata dengan santai,
Nona, siapa namaku? Kamu tidak perlu bertanya. Lagi pula kamu tidak akan segera mengingatku. Dia menatap Tama dan berkata dengan tegas dan serius, saya tidak ingat, tapi setidaknya saya bisa mengingatnya untuk jangka waktu tertentu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.